The Jack itu tahun 97 adanya. Gue 98 udah. Dan gue mungkin anggota 49. Dan anggota terkecil kali ya? Paling kecil satu bagian gue, dan gue juga darah lo dikenal ini orange lah. Oh, orange lah. Orange terus. Bahkan ketika gue sunatan, duit sunatan gue yang harusnya dikasih gue bisa buat beli PS, beli apa sih? Tau gak gue, men? Gue sewain bis buat anak Manggarai berangkat ke stadion. Ya perjalanan menjadi Jackmania ini memang tujuan gue cuma satu sih, gimana caranya gue bisa membuat Jakarta tuh harus lebih Persija. Guys, ketemu lagi sama gue, masih sama Diki di part kedua, Diki Budi Ramadan, kawan gue dari SMA. Mungkin orang banyak yang tahu juga Diki Sumarno. Anjing Diki Sumarno. Pasti nanya dong lo, banyak yang nanya teman-teman SMA kita. Teman SMP gue juga yang nanya, kenapa lo namain Diki Sumarno? Kenapa tadi? Iya gue juga nggak tahu sih. Karena Sumarno kan bokap gue. Iya. Gue respect lagi. Iya. Almarhum. Iya. Jadi gue merasa bahwa gue kalau mau berkarya nih, gue harus bawa nama keluarga nih. Nama keluarga gue nggak ada karena gue orang Jawa, tapi nama keluarga gue nggak ada. Jadi kan nama Diki Budi Ramadan nggak ada nama keluarga gue ya. Jadi makanya gue ngambil Budi Ramadannya, gue simpen. Gue Sumarno kalau buat berkarya, gue nulis naskah teater, gue ngapa-ngapain apa segala macam pasti pakai nama Diki Sumarno. Gitu. Jadi gue karena gue mau mengharumkan nama orang tua gue. Ini sosial gue. Wah itu gila sih. Ya ini nggak tahu ya, gue cerita sedih apa flashback aja sih, kayak waktu dikabarin bokap lo nggak ada, tuh gue datang tuh kan ke tempat lo, gue datang. Waktu itu gue masih lumayan punya uang lah, gue naik motor tuh kan, naik motor yang lumayan berisik. Dari depan dan masuk gang kloset kan, terus anjing ini gang kecil lagi, gue mau nyalain, tapi kan dari ujung gang ke rumah lo jauh kan. Kalau gue dorong tuh motor 1200 cc, kaki gue meletus, gue gas kali, dang, gue jalan, terus gue matiin mesinnya. Mana bang? Anjing, daerah rumah lo kan Bronx kan? Oke. Gue ditanyain, wah mau ngelayat bang? Siapa? Diki. Oh bang Diki, masih bang, nyalain aja motornya, nyalain. Anjing, gue di situ kayak, oh anjing, kawan gue udah mulai punya nama nih di gangnya, di daerah itu kan ya pasar rumput Manggarai kan daerah keras kan. Terus di situ gue ngeliat, anjing nih kawan gue udah jadi sesuatu gitu loh, Mbak. 2000 berapa tuh? 2013 ya 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Menurut gue sih udah di situ gue ngeliat, oke nih kawan gue udah jadi sesuatu. Itu banyak dari ujung ke ujung, The Jack. Akhirnya gue ketelisipan bahasa Indonesia sih, kayak gue datang, jenazah udah jalan. Udah gue jalan tuh, habis itu gue jalan ke pemakaman. Gokil, rame gila. Gue pengen, gue di situ gue bukannya bukannya mengecilkan lo yang kawan gue The Jack ini doang nih, tapi gue di situ udah yakin lo akan jadi sesuatu di The Jack dengan yang lo dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Lo di SMA aja masih The Jack banget, masih yang oke, nonton The Jack apa segala macam tentang The Jack, lo sering coret-coret tentang The Jack segala macam. Pas itu tuh gue lebih yakin kayak, anjing, iya lagi nih, kayak ini mimpi kawan gue, ini sekarang dia udah jadi sesuatu di The Jack. Iya gak sih? Nah itu. Ya kalau memang ceritanya itu juga memang terjadi karena gue dari kecil ya. The Jack itu kan ya to be honest memang golongan masih CDE lah, masih golongan keras apa segala macam, supporter bola gitu. Jadi gue dari kecil kelas 4 SD tuh bahkan ketika gue sunatan, duit sunatan gue yang harusnya dikasih gue bisa buat beli PS, beli apa sih? Tau nggak gue, men? Gue sewain bis buat anak Manggarai berangkat ke stadion. Itu memang. Jadi gue ke Bandung, even gue pertama kali The Jack ke Bandung, akhirnya sampai sekarang kita tidak akur sama teman-teman Bandung. Itu gue ada di situ. Itu 2002, itu SMP kelas 2 nih. Jadi memang gue merasa bahwa The Jack itu sudah jadi bagian gue, dan gue juga dikenal ini orange lah. Orange lah. Orange terus begitulah. Nah, gue kalau gue jadi The Jack sekarang tuh memang prosesnya panjang banget. Udah dari awal The Jack itu tahun 97 adanya. Gue 98 udah. Dan gue mungkin anggota 49. Dan anggota terkecil kali ya? Paling kecil saat itu nah ini lucunya, saat itu gue nggak boleh daftar The Jack sama pengurus The Jack. Waktu itu kan karena masih kecil, ketua umumnya
Mas Gugun Gondrong. Okay. Nah waktu itu gue datang ke Sekret, ke Menteng, Stadion Menteng segala macem, nggak boleh kecuali ada tanda tangan orang tua. Nah akhirnya nyokap gue nangis segala macam, nyokap gue datang, udah tanda tangan, akhirnya gue jadi anggota Jackmania terkecil saat itu. Nah ya alhamdulillah proses yang gue jalanin sekarang bisa sampai gue ada di sini. Tapi memang perjalanan gue menjadi anggota Jackmania juga bukan hal yang cukup mudah gitu, karena SMA kan memang waktu kita kan terbatas Kalau Persija main sore kita pasti jarang nonton kan, karena kan memang gue SMA sekolah pas segala macam, gue ada ekskul teater bla bla bla. Kuliah ya aku mulai kuliah gue mulai aktif lagi, mulai kencang lagi bla 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 segala macam. Ya perjalanan menjadi Jackmania ini memang tujuan gue cuma satu sih, gimana caranya gue bisa membuat Jakarta tuh harus lebih Persija. Kenapa? Karena gue ngiri sama tim-tim luar katakanlah paling gampang kan Barcelona lah ya. Oke, gue kira lo ngomong Chelsea. Ya enggak, kalau Chelsea karena kan di London banyak tim-timnya gitu. Kalau MU kan terlalu katro kan. Gitu. Lagi menang terus. Ya, apa-apa lah ya, kasih ya. Nah, kalau misalnya kayak Barcelona nih, masyarakat Katalan tuh senang untuk proud to be Barcelonanya tuh memamerkan Barcelona tuh seru. Waktu gue ke Madrid juga, masyarakat Madrid juga senang walaupun mereka kepecah dua, gue sama Real Madrid gitu loh. Nah, ini yang maksud gue, ini yang harusnya Jakarta tuh kayak begini lagi sebenarnya. Gitu lo kebayang gak sih, kayak lo misalnya nih New Yorkers nih, mereka pasti Yankees nggak semuanya? Iya kan, maksudnya itu jadi satu udah proud to be-nya tuh ada di situ. Nah itu sebenarnya yang gue mau, yang harusnya Jakarta tuh dari dulu seperti ini. Karena jujur aja, ya gue nggak tahu teman-teman lo tuh ada nggak sih yang mau nonton bola gitu loh. Dan ada kan, maksudnya temen lo yang anak gaul, lu jujur lo kan anak gaul semua anak gaul anak selatan kenal sama Oni Baseball, Oni Cita kan itu ya, bla 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 segalanya kenal semua gitu loh. Di Atma siapa yang nggak kenal Oni gitu loh. Iya kan? Nah maksud gue cuma gue tuh pengen gitu maksudnya orang kayak lo, teman-teman lo yang lain segala macam itu mau tuh nonton Persija gitu loh. Itu mau tuh bangga terhadap kotanya gitu loh. Karena menurut gue orang bangga sama Jakarta itu cuma pas nonton Jakarta doang Orang posting orang posting di sosial media tentang Jakarta, tentang kebaikan Jakarta. Kut Jakarta. Itu cuma pas kalau nonton Jakarta, sisanya nyala semua. Macet, banjir, bla segala macam, iya kan? Ya mas gue ya memang Jakarta ya begini gitu loh. Mungkin nggak sih kendalanya tuh karena kita misalnya bandingan dekat ya kali. Gue kan lahir sebenarnya Jogja. Mungkin kalau orang gue apalagi Jogja tuh PSIM. Mungkin nggak sih? Kalau Jogja masih banyak warlocknya lah. Warlocknya tuh masih banyak. Ya Jakarta banyak warlocknya, tapi kan kalau kita lihat tarik mundur ke belakang ya Jakarta karena ibu kota jadi banyak pendatang nih. Ya nggak sih? Betul. Nah, jadi si pendatang ini nggak mau ngaku dirinya orang Jakarta. Ada lah yang kayak gue sebenarnya. Gue gue lahir di Jogja tapi gue dari lahir gue di Jakarta. Jadi gue kalau gue dibilang lo anak Jakarta, gue anak Jakarta, tapi gue orang Jogja. Nah, sama gue juga gitu kan. Gue orang Jawa, tapi gue anak Jakarta. Nah, ini yang mau gue sedang akan lakukan. Gitu. Gue mau kampanyein Proud to be Jakarta sebenarnya. Bisa deh, gila. Maksudnya karena menurut gue gila loh maksudnya. Apa sih sekarang bisa dibanggain dari Jakarta? Coba, you name it deh gitu maksudnya. Culture kita nggak punya. Ya culture punya lah Betawi segala macam. Tapi mas gue nggak ngelotok di semua elemen masyarakat gitu loh. Kalau Jawa jelas lah bla bla segala macam. Tapi Jakarta itu kan kita harus memaksimalkan proud to be Jakartansnya. Nah salah satu medianya adalah tentang Persija itu. Karena memang tidak mudah mengelola masa sebesar masa bola. Karena gini, masa bola itu kuali panas. Jadi lo mau arahin kemana bisa tumpah, bisa apa segala macam dan sumbu pendek gitu loh. Kalau lo salah ini segala macam lo bisa akibatnya fatal. Gue berapa kali lah selama jadi DJ gue ngalamin kerusuhan lah. Kerusuhan paling besar itu ketika lawan Sriwijaya. Wah itu besar banget gitu loh. Itu di Jakarta? Di GBK gitu loh. Bahkan gue kerusuhan di Jogja juga pas kita ada masalah dengan Persipura segala macam gitu. Itu juga ada di situ. Jadi maksud gue yang gue mau nih bahwa semua elemen masyarakat Jakarta gimana caranya mereka proud to be Jakarta dulu deh. Kalau mereka udah proud to be Jakartans, mereka pasti akan bisa tuh dukung Persija ataupun melakukan sesuatu yang baik buat Persija. Nah itu yang mau gue lakuin. Ya gue sih nggak terlalu, gue tahu banyak soal Persija tuh dari lo sama dari kawan gue Moses yang dia juga dari SMP. Gaul juga kan? Moses gaul kan? Tahu gue. Dia sekarang fotografer di PA lah, oke lah namanya di skena oke banget. Kan? Maksud gue gini,
mungkin platform gue bukan tipe orang yang terlalu, apalagi buat Liga Indonesia ya, gue bukannya gue mengecilkan Liga Indonesia, mungkin satu dari bolanya dulu. Dari bolanya menurut gue ya di liga luar mana sih wasit ngasih keputusan dipukul wasit, ya nggak sih, itu nggak ada di luar. Oke, gue nggak mau bahas ke situ ya, karena gue juga nggak terlalu ngerti ke situ ya. Tapi mungkin kalau gue ngeliat nih, kalau dikasih pilihan nih sekarang ya gue dikasih pilihan nonton Premier League sama nonton Liga Indonesia, ya gue nonton Premier League. Kenapa? Satu, ya bola, sport. Karena kan gue juga olahraga kan. Menurut gue olahraga tuh harus sportif. Nah itu mungkin di situnya sih. Mungkin ya kalau lo mau benerin apa segala macam, oke, dari si The Jackmania-nya ini dulu, dari luarnya dulu. Nah itu yang ngebuat nanti si pemain-pemain ini jadi malu nih ngelakuin itu, ya nggak sih? Kayak misalnya nih ya, gue nggak tahu nih masih kalau dari zaman kita dulu kan, kota ini berantem sama kota ini, supporternya segala macam yang berantem gitu-gitu. Mungkin dari situnya bisa ya gue nggak tahu ya caranya gimana, tapi karena lo lagi sekarang jadi ketua The Jack, mungkin bisa nih lo konsolidasi atau segala macam kompromi sama kota-kota lain yang nantinya ngebuat solid dulu nih. Ya berantem, ya kita cowok berantem menurut gue masih wajar lah berantem, tapi nggak yang kerusuhannya itu ngebuat ya pemainnya maksudnya ini kayak lebih dulu mana telur sama ayam sih menurut gue ya kan. Jadi pemainnya kalau ngeliat nih, oh iya supporter gue ngedukung gue dulu nih, mereka berantem karena ngedukung gue, ini akan malu menurut gue. Dia akan malu untuk ngelakuin hal yang gak sportif dalam, ya kan. Kayak lo, kayak misalnya The Jack kan ngeliat pemain Persijanya nih, ngeliat pemain Persijanya, oke, dia gak berantem, gue gak usah berantem. Saat itu emosinya, ya tadi lo bilang kuali panas kan, kesenggol dikit, kelar lah semuanya. Nah itu, tapi mungkin cara-cara lainnya ya di platform-platform, ya kayak misalnya kayak gue nih, gue nggak terlalu, mungkin nantinya lo bisa bikin segala macam, ya kayak misalnya sekarang gue nanya nih sejarah Persija, bukan sejarah The Jack, nggak mungkin yang nonton ini belum pada tahu kayak siapa aja nih, lo ketua nomor berapa ya sekarang nih, gue tanya lo nih sebagai ketua nih, yang angkatan kita ya, angkatan gue kan, lo ketua keberapa nih di The Jack ini? Ke-6. Nah dari 6 ini mungkin lo bisa bikin, ya nggak tahu ya, gue selalu mungkin gue ini flashback dari kakek nenek gue yang membuat suatu silsilahnya kayak gini nih, dikenalin dulu lah nih, maksudnya dari sini, nah dikenalin tapi dengan cara yang modern, cara yang segala macam, itu yang membuat kayak gue, bukan kayak gue ya, kayak kawan-kawan gue, ya apa ya, saat ngelihat The Jack, mungkin di bukan kalangan gue ya, di kawan-kawan gue ini rusuh, takut gue buat ngedeketin The Jack dulu sebelum lo jadi ketua, jujur gue takut, walaupun gue sering nonton, makanya kayak gue sama kawan-kawan gue kenapa nontonnya tuh di yang itu, karena gue tapi gue pernah nonton The Jack di bawah, zaman GBK masih bawa kencing tuh kursinya, gue pernah nonton di situ, tapi tahu-tahu anget apa nih, kena kencing kali ya pantat gue, agak ada yang bakar-bakaran gitu ya kan, kayak gitu-gitu ya, mungkin dari situnya itu yang membuat kita takut untuk nonton untuk nonton Persija bareng sama The Jack itu sendiri. Nah itu kan dengan lo ada di posisi yang atas, yaitu tadi edukasi ke bawahnya, ya lo jangan rusuh, ada konsekuensinya apa segala macam, itu tanggung jawabnya lagi. Ya memang, tapi kan memang gini, kalau boleh tanya, kan lo tadi milih nonton Liga Inggris kan di Indonesia. Ketika lo nonton langsung di stadion, ketagihan nggak? Ketagihan? Iya kan? Bang, Vibe-nya enak banget. Wah, bisa merinding gue denger. Walaupun gue nggak tahu nih lagu The Jack apa aja. Pas lagi dinyanyiin, anjing semuanya nyanyi. Shit, gue main nanya kan, oke, kalau gue nonton kan sama Moses kan, lagu yang mana? Dia bisa ikutan nyanyi, nangis. Siapa ngegolin kayak kemarin BP pensiun, dia bisa tuh nonton nangis. Ya kayak gitu-gitu lah maksud. Tapi kan itu udah umuran kita tuh. Mungkin apa ya, sense of belonging yang baru-baru ini yang harus ditanamin nih anak-anak kecil, anak-anak yang lebih muda ini ditanamin itu semua sampai akhirnya mereka dari, ya gue nggak tahu ya, menurut gue The Jackmania tuh masih kuatnya di pusat kalau menurut gue ya, karena gue kan tinggal dari kecil di selatan, Jaksel lah, gue anak Jaksel berat, dari selatan gue ngeliatnya ya udah mungkin Menteng daerah elit, Menteng dulu si Persija ini kan dulu di Menteng kan, daerah elit, tapi kesinian dikit nih dari Menteng gitu. Tapi kalau secara data ya, maksud gue informasi juga, Jackmania sekarang justru paling banyak di luar. Salah satu korwil terbanyak kita itu Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor tuh ada 7.000-an anggota. Itu gila maksud gue. Tapi kan balik lagi nih, menurut lo sederhana, oke mereka cinta Persija, tapi apa sih yang sebenarnya sisi lainnya
gue rasa menurut gue ini menurut gue pandangan gue adalah mereka mau jadi anak Jakarta nih. Ngerti nggak? Iya. Jadi kan maksud mereka mau mean to be anak Jakarta gitu, mean to be kita sebetulnya gitu loh. Nah, ya memang ini adalah PR gue juga di Jackmania sebagai ketua umum. Makanya gue ketika gue naik jadi ketua umum, visi misi gue cuma satu, gue mau rebranding Jackmania. Karena goals Jackmania sekarang apa sih, nyari anggota kita udah banyak anggotanya. Banyak. Ya kan? Gila. Goals gue sekarang adalah gue naikin kelas Jackmania nih. Kelas AB kan. Makanya maksud gue kita Jackmania kan kerjasama sama Urban. Ya. Gue ngambil pasar di Urban segala macam. Nanti kita juga kerjasama insya Allah sama Herspan ya kan. Nanti kita bikin sesuatu ya kita ngambil pasarnya itu memang ya gue nggak tahu nanti nextnya kita juga ada beberapa kerja sama dengan brand kopi gitu. Jadi memang ada kopi ini kopi Jackmania Coffee baik gitu gue kasih tahu dulu gitu. Kita juga kemarin ketika pandemi tersiksa memang Jackmania karena kita nggak bisa nonton bola. Tapi gue bisa ngelakuin sesuatu yang memang sesuai dengan visi misi gue. Gue bikin turnamen FIFA. Oke. Ya pokoknya digital ya. Iya digital. Turnamen PUBG, Mobile Legend, turnamen PES. Gue bikin virtual konser, live virtual konser. Itu ketika ulang tahun Jakarta, tribute to Sofyan Hadi. Jadi band-band The Jack gue suruh manggung. Sofyan Hadi itu yang almarhum ya, pelatih 2001. Virtual konser, band-band The Jack gue suruh manggung. Anak-anak The Jack beli tiketnya, dikirimin link, mereka bisa nonton. Dan ternyata ada dan bisa. Artinya kan maksudnya bisa sebenarnya dinaik kita ngupgrade semuanya itu bisa gitu. Ngupgrade dalam arti kata bukan kata nominal, tapi maksudnya kenapa? Karena ketika kita ya gini sih, kalau kita ada di bandara, kan kita akan berperilaku seperti orang yang memang sering naik pesawat. Ya. Kalau kita di terminal Pulau Gadung, kita kan kayak gitu kan. Karena gue percaya satu hal yang pasti gue percaya adalah yang gue sampai sekarang gue tekanin dan gue pedomin adalah culture follow system. Ya. Contohnya PT KAI. Ya. Dulu naik kereta kayak gimana sih nih? Lo sering ke Jogja segala macam kereta ekonomi. Sekarang kan naik kereta kayak naik pesawat. Tiket masih satu, nggak boleh ngerokok, bla 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 segala macam. Nah, berarti kan bisa masyarakat kita tuh bisa kalau dibilang misalnya kita susah tuh ini bisa masalah sistem lo dulu aja karena culture itu pasti follow system. Nah ini yang sedang gue siapkan di Jackmania, ini master plan gue di Jackmania adalah gue pengen bikin culture follow system. Nah sistem yang sedang gue buat di mana Jackmania bisa lebih, tujuan gue adalah Jackmania bisa lebih hadir karena sekarang orang anggapnya cuma ada dong nih, oh ada The Jack segala macam, tapi gue mau tuh masyarakat The Jackmania tuh hadir. Gue mau anak The Jackmania ketika selesai nonton bola dia mau makan di FX, mereka nggak usah dilakuin sama satpam. Mereka parkir di hotel mulia juga nggak perlu diusir gitu. Nah itu yang gue mau, mereka tiba-tiba habis nonton bola di GBK terus tiba-tiba nongkrong di Crocs and Shoe gitu. Jadi ada masalah juga gitu loh mas gue. Nah itu yang gue mau gitu. Kenapa? Karena gue mau semua masyarakat itu merasa bahwa Jackmania itu memang hadir bagian dari mereka. Nah caranya itu adalah gue tekanin di Pro to be Jakarta sih itu. Kalau masyarakat semuanya udah Pro to be Jakarta merasa bahwa Jackmania adalah teman mereka, ada mereka gitu loh. Ya udah, gue akan lebih senang lagi. Kenapa? Karena Persija otomatis value-nya pasti akan naik. Karena Jackmania itu adalah gerbong bagi Persija. Gerbong itu bisa dua pilihan kan, bisa ngedorong, bisa narik, gitu loh. Nah, pilihan yang mana aja nih, gitu loh. Bisa juga Jackmania gerbong yang ditarik bahkan sama Persija, bisa juga Jackmania yang narik Persija, bisa juga Jackmania yang dorong Persija. Nah, dari tiga pilihan itu, gue mencoba untuk Jackmania itu jadi gerbong yang mendorong Persija. Jadi gimana caranya Jackmania itu bagus semuanya? Ketika misalkan lo bahwa wah iya ternyata jadi The Jack tuh keren tuh, karena gini jujur banyak orang yang ikut The Jack itu karena merasa orang yang ikut The Jack itu juga itu adalah keren. Paling contoh sederhana, kita ngomongin bola ya, Piala Asia 2000 berapa kan di Indonesia, artis-artis nonton, akhirnya orang jadi ramai yang nonton bola di stadion gitu loh, karena merasa bahwa gue mau jadi kayak mereka, gue jadi kayak mereka. Ya dulu deh kita ke Sandes, loh Sandes kan betul nggak? Sandes kan kita kan ngeliat orang-orang hits kan pada ke situ. Jadi kita kan mau seperti itu, benar nggak? Kita mau mengikuti mereka, jadi akhirnya kita datang ke situ, akhirnya jadi ramai segala macam. Nah, inilah yang memang sedang gue lakukan di Jackmania. Jadi memang perjalanan sebagai ketua umum ini, ya bagi gue sesuatu yang menantang, karena memang dari dulu gue suka banget di challenge gitu sama orang. Iya itu gue akui sih, lo suka di challenge. Nah ini mungkin yang nonton gue kan belum tentu The Jack semua ya. Mungkin ada apa ya, sharing pengalamannya tuh apa maksud gue kayak gue cuman lihat beberapa lah kawan gue yang The Jack beneran, selain lo tuh gue udah lihat beberapa, salah satunya pelatih gue. Nah dia tahu pelatih fisik gue baseball, ada namanya Pencot. Sampai ke Taiwan dia pakai baju The Jack. Itu gue sempat foto, anjing lo pakai baju The Jack ya? Iya gue The Jack. Gitu. Tapi kan maksud gue
gue ngeliatnya baru beberapa nih kayak Moses segala macam. Moses the Jack banget, maksudnya baju Persija segala macam dia beli segala macam. Tapi kan gue sering ngobrol gimana sih mau the Jack, gue pengen tahu karena ya udah menurut gue ya tim bola ya itulah tim bolanya Jakarta ya the Jack. Gue nggak tahu ada yang lain apa yang paling gede paling yang gue lihat tuh the Jack. Maksud gue apa nih yang bukan program sih kayak apa yang lo pengen buat nih buat kawan-kawan yang bukan di dalam sini nih. Maksud gue yang oke, kalau yang udah jadi the Jack yang udah jadi the Jack kan mereka yang dari awal kan. Tapi ini yang buat nariknya itu sih, yang buat narik. Oke. Ada 3 hal. Ini yang pertama awareness. Pastilah. Itu. Gue pengen kolaborasi sama banyak pihak. Ya kolaborasi misalkan tiba-tiba Jackmania X Kompas gitu. Ya kan yang tahu juga loh. Ya maksud gue kan kayak gitu kan. Misalnya Jackmania X Never to Levis gitu untuk bikin sesuatu bla 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 gitu. Ya itu kolaborasi itu salah satu step yang harus gue lakukan dulu. Kalau gini, gue percaya tuh step by step tuh harus bener jalankan. Jadi kalau step 1 belum terlaksana, jangan lanjut ke step 2 gitu. Ketika awareness nih udah, ketika misalnya kolaborasi sudah, yang kedua adalah media. Media sekarang lebih enak banget, maksud gue dengan ada YouTube, podcast, yang lain-lain, Clubhouse segala macam, orang bisa lebih nyaman dan gampang mendengar sesuatu informasi tentang satu hal yang ingin kita sampaikan gitu loh. Nah, yang setelah awareness-nya gue dapat, baru gue adalah lebih ke rekrutmen. Rekrutmen tuh banyak caranya kan, maksud gue ya kita misalnya tiba-tiba di jalanan apa segala macam ada vending machine untuk ada kartu misalnya kartu Persija bla bla segala macam, orang bisa koleksi bla bla segala macam. Yang terakhir gue adalah benefit sebenarnya. Karena orang otomatis pasti mau nyari benefitnya. Nah, gue sekarang lagi coba menjajakin kerjasama, bukan kolaborasi tapi lebih ngasih benefit ke anggota-anggota gue gitu loh. Dengan lo jadi the Jack lo dapat apa? Ya gitu loh. Dapat apa itu lebih karena misalnya contohnya nih, sekarang kan KTA kita, kartu tanda anggota kita tuh tap cash. Jadi selain identitas, itu juga bisa jadi alat pembayaran. Itu kan salah satu nilai plus juga. Nah selain itu gue juga mau misalnya kayak merchant dia bisa belanja diskon 20%, 10%, 5%. Nah gue sekarang ingin open semuanya buat semua orang gitu bahwa ini yang harus gue lakukan. Nah ketika awareness-nya sudah, recruitment sudah, dan benefitnya sudah, gue percaya kok mas gue teman-teman kita yang memang rada takut, jujur pasti takut lah. Sejujurnya anak takut untuk gabung sama Jackmania untuk menjadi bagian. Itu feeling gue mereka akan orang soalnya kebentuk dulu. Ya karena 10 berita baik akan hancur dengan 1 berita buruk. Iya kan? Nah itu yang memang harus kita jaga. Titik rusak susu sebelahnya. Iya gitu. Rakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang kecapean. Ngulang aja. Ya jadi itulah ketika 3 step itu gue lakuin, ya insya Allah sih gue merasa bahwa Jackmania ini harusnya bisa lebih diterima. Karena memang itu yang dari tujuan gue, seperti gue bilang bahwa gue maunya hadir naik. Gue nggak mau cuma ada doang. Moses kayak Moses deh dengan Moses mungkin kalau nongkrong bareng anak atau gini ke mall, ke PP atau ke disco apa segala macam pakai baju Persija kan rada nggak enak, rada nggak nyaman kan, mungkin karena masih di sana. Nah itu yang mau gue hindari, bahwa gue mau upgrade semuanya untuk oke, yuk Jackmania itu ada di level yang sama loh. Kalau maksudnya sih enggak sih, gue medannya dia pakai baju Jack. Oh pakai baju Jack. Maksudnya sedikit contoh masih banyak orang yang kayak gitu juga. Kan karena teman gue juga banyak yang kayak gitu, teman gue banyak yang cinta Persija apa segala macam, tapi ketika dia mau ke mall PP segala macam pakai baju Persija tuh dia merasa gimana gitu, kok masih orang masih ngeliat gimana gitu, masih berarti brand positioning kan? Ya bisa itu sih, ya kan. Menurut gue The Jack ini kalau gue dari kerjaan gue ya ini udah brand kan, Persija, The Jackmania ini brand. Nah brand positioningnya lo naikin. Nah itu makanya step itu yang tadi gue tadi awareness, recruitment, sama satu lagi benefit. Kalau 3 itu udah jalanin, insya Allah amin, semuanya bisa terlaksana. Persija bisa jadi kayak Real Madrid. Karena jadi contohnya MU, lo penggemar MU di sana, MU peringkat 10, peringkat 12 aja penggemar MU itu banyak kan? Ya berarti kan memang ada sesuatu yang relate. Nah, yang relate itulah kita mencoba membangkitkan kerelatean antara masyarakat Jakarta dengan Persijanya itu sendiri. Nah, ini agak dalam dikit nih, maksudnya itu semua kan butuh biaya, iya nggak sih? Ya ujung-ujungnya perlu biaya segala macam. Gue nggak tahu, maksudnya bukan gue mau tahu biaya dari mana, tapi kan itu semua itu ya itu operasional cost pasti harus ada. Selain dari gue nggak tahu operational cost The Jack itu ada dari mana? Dari uang kas. Kalau The Jack ya dari uang kas. Ya sama dari kemitraan aja, masa kita jadi kemitraan kayak
kita kolaborasi segala macam gitu loh, sama dari merchandise. Gitu aja udah. Ya standar kita juga uang kas kita juga dari hanya pendaftaran anggota, kita narik uang kas segala macam, ya udah sisanya tinggal kita merchandise aja ngarepin. Ya memang kalau kondisi sekarang berat gitu loh, karena kan lagi gak ada bola segala macam. Ya kita tetap harus bertahan lah. Nah itu mungkin gue bisa ngasih insight di situ. Pandemi kerjaan gue sih, ya gue lagi pegang kerja sama Maher segala macam, itu kencang banget di digital. Mungkin ini bisa jadi ini lo juga, lo kan main juga kan ya, jadi si digital agency segala macam. Mungkin bisa mulai dari kecil-kecil yang itu, maksudnya nggak lo harus bikin suatu apa ya, bikin ya kompetisi futsal segala macam, tapi mungkin apa ya pesan-pesannya bisa lo masukin di digital itu. Dan sekarang kan orang semua di rumah, pandemi ini kan, pandemi orang semua di rumah, lo kecil-kecil masukin ya konten-konten eksplisit, konten-konten yang ngebuat The Jack jadi keren itu lo masukin di situ sih. Ya memang, insya Allah nanti kondisinya akan seperti itu. Ya doain aja maksudnya bahwa pandemi ini cepat selesai, kita kembali, karena ini memang tersiksanya adalah tersiksanya supporter adalah nggak bisa nonton bola di stadion. Gitu aja. Nah tadi si Diaw nggak tahu apa tuh nyelamatin. Iya lagi banyakan merintah Apa dia sih? nih. Apa sih merintah? Udah mulai gaya. Iya. Apa sih? Apa sosmed apa lagi? Apa sih sosmed? Sosmed merchandise tuh jualnya kemana aja. Oh kalau sosmed Tulisannya kan- jelek lagi tuh. Iya, tulisannya sih bukan dokter anjing. Kalau sosmed tuh ya kita ada YouTube, Instagram, Facebook, Twitter standar lah ya. Infocom Jackmania semuanya. Kalau Jackmania jualnya memang dapat dari YouTube juga belum terlalu banyak karena kita memang belum aktifin YouTube-nya banget. Tapi kalau merchandise kita punya outlet resmi, total ada 34 outlet resmi Di Jakarta, di Jabodetabek. Iya Jabodetabek lah, tapi enggak juga sih. Tegal juga ada satu. Gitu loh. Nyempil Ada ya? iya nyempil Tegal satu gitu. Nah, memang dari situ gitu loh. Nah, kalau merchandise memang sekarang, tapi kan balik lagi. Ini kan ngomongin fans bola ya. Fans bola itu kan pasti momen. Ya. Jadi ketika Simic belum Iya. salto ya nggak laku. Iya. Kalau Simic salto laku nah. Sih. Benar nggak? Iya kan? iya. Gitu. Jadi memang ya termasuk lo lalu kan belum pernah main di retail juga segala macam. Segala sesuatu tentang penjualan itu kan adalah momentum kan. Ya, momentum. Kalau hilang momentumnya ya nggak ada. Sekarang bola-bola nggak ada momentumnya. Gitu. Nah mungkin itu di situ bisa cross market kali. Ya itu tadi kolaborasi itu. Gue yakin sih itu akan ngaruh tuh si kolaborasi itu saat liga belum ada, pas segala belum ada, belum balik normal ya di situ sih lo bisa manfaatin. Maksudnya kan itu marketing, digital marketing segala macamnya masih bisa lah segala macam. Ya. Nah, udah sih paling ya itu mungkin kawan-kawan gue yang lainnya bisa nonton ini, bisa tahu The Jack tuh nggak seram. The Jack tuh ya The Jack sama anak gaul selatan, anak gaul barat, Ya. sama suka ketemu juga kok di barat tuh sama orang anak The Jack mania itu kan. Jadi nanti apa ya, maksudnya stigma anak-anak gaul mungkin bisa berubah dari sini. Ya. Karena kalau menurut gua, bukan gua pribadi ya, menurut gua nih kawan-kawan gua nih saat lo ngapain besok nonton bola, siapa? Persija. Anjing, lo nonton di situ? Iya. Di stadion? Iya. Lo nggak takut? Kalau gue sih nggak takut ya, maksudnya ya udah banyak edukasinya lah sama anak zaman sekarang, anak The Jack yang sekarang tuh, karena ya gue sempet lihat tuh yang waktu itu apa sih yang nampar atau apa tuh Bung Ferry nampar segala macam. Menurut gue di situ keren karena lo ngelakuin kesalahan, lo kena punishment, lo ngelakuin, nah itu punishment yang orang tahu kan. Kalau gue pribadi juga, mungkin beberapa kawan kita ngobrol, anjing lihat di YouTube kan itu ada punishment. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu yang ngangkat The Jack, itu ada rewardnya kan? Ada. Ada selalu ada reward sama punishment sih. Pasti kita memang selalu ada itu. Jadi korul-korul yang memang anggota banyak juga pasti ada rewardnya segala macam. Ya kita selalu ngelakuin hal-hal itulah. Maksudnya memang ketika mereka melakukan positif, kita kasih apresiasi. Apresiasi kan banyak bentuknya lah. Ya. Kita bisa angkat dia di sosial media, kita bisa samperin segala macam. Karena anak-anak The Jack tuh ya disamperin aja udah senang sebetulnya gitu. Nah kalau gue sih memang kalau gue boleh berpesan terhadap semua anak Jakarta yang nonton ini atau anak Indonesia gitu, gue cuma pesan gini, Jakarta tuh keren juga lagi. Jakarta tuh kota keren. Jakarta tuh nggak kalah keren dibandingin Paris, nggak kalah keren dibandingin Madrid, nggak kalah keren dibandingin London. Ya kalau lo ke London mungkin banyak orang-orang kaya juga yang nonton ya. Di London kan mereka ada ya kriminalitas tinggi loh nah. Di Paris lo kecopetan loh. Bedanya sama kota tua apa aja bagusnya? Lah bener loh, mas gue
Jakarta tuh juga keren. Jadi coba deh, lo cintai Jakarta, lo cintai kota lo gini, bikin bangga. Kita nggak usah ngomongin Indonesia dulu deh. Kita ngomongin lingkaran kecil, lingkaran besar. Bangga terhadap kota lo masing-masing, dukung terus kota lo masing-masing in every way. Dukung tuh arti katanya kalau ada yang salah kasih tahu, ada yang bener ya lo harus apresiasi. Nggak bisa lo salah lo ngoceh tapi kalau yang bener lo diem doang gitu loh. Jadi memang salah satu bentuk menunjukkan kecintaan lo terhadap kota lo pasti mendukung sesuatu di kota lo. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Paris Naik sehingga mereka jadi kota terbaik. Satu adalah museum, yang kedua adalah seni, yang ketiga adalah sepak bola. Makanya Paris Saint-Germain kan sekarang gila-gilaan atas segala macam. Sadis sih, kolapsnya gila-gila sih. Kan? Nah, jadi kan itu 3 hal itu yang bikin Paris sekarang jadi kota terbaik untuk semua orang untuk datang ke sana. Jakarta bisa men. Supporter di Indonesia, supporter di Jakarta itu bisa jadi footballtainment. Jadi entertainment di stadion gitu. Karena temen koreo apa segala macam itu kan kayak lu datang sini lu punya vibe sendiri segala macam. Itu yang bisa di-create gitu. Jadi visit Jakarta, enjoy Jakarta segala macam itu bisa banget dilakuin di Jakarta ini. Dan teman-teman ketika sudah ngeblend sama masyarakat Jakarta, udah kita nggak usah ngisi Jakarta macet, memang Jakarta macet deh. Nggak usah ada bola juga Jakarta macet. Nggak mau macet ya jangan di Jakarta. Iya kan kayak misalnya abis bubaran di sana bubaran The Jack, selain macet ada sampah. Men, lo nonton konser manapun di Kemayoran, Java aja sampai segala macam, sampai di WP pun di luar sana banyak sampah, men. Jadi maksud beda aja sampah kali. Iya, kan tapi tetap aja di market sampah plastik apa segala masih banyak gitu. Bedanya cuma memang orang-orangnya aja, tapi baru sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Kita sama-sama manusia, sama-sama masyarakat Jakarta juga. Nah, itu maksud gue. Lo coba deh bangga sama Jakarta, bangga sama di kota lo sendiri. Ketika lo bangga sama Jakarta dan lo mengapresiasi kota lo, percaya sama gue, lo akan jauh lebih nyaman hidup di Jakarta karena lo senang sama apa yang lo lakuin dan sama apa yang lo tinggalin itu sebenarnya. Siap. Itu sih Dik yang gue suka nih Dik. Selain lo ngelawak, ada juga pesan-pesan dalam-dalam gini nih yang masuk gitu di gue. Anjing. Iya. Cik gitu aja. Cik gitu. Cik gitu. Dulu kita ngomong cik gitu aja. Ya apa gitu nih mas gue. Ya oke lo udah berapa kali masuk stadion segala macam, gue senang. Salah satu teman gue juga kaget. Wah ini mau nonton bola ya gitu loh. Segala macam vibe itu terasa ya alhamdulillah. Semoga dengan adanya video ini teman-teman gue nggak akan maksa lo untuk nonton Persija atau gabung sama Jackmania. Tapi yang jelas tolong cintain kota Jakarta karena kenapa gue harus yang ngomong kayak gitu karena Jackmania adalah salah satu penjaga Jakarta. Ya dong, karena yang jagain Jakarta nih saat ini dari sisi kebanggaan itu pasti hanya Jackmania karena kita cinta sama klub yang ada di Jakarta. Gitu. Gue aman lah ya ini jalan-jalan Jakarta abis ini. Paling itu dulu sih Dik. Maksudnya ya aman sih ya. Maksudnya apa? Bukan aman sih ini. Beberapa pengetahuan baru yang gue belum tahu sebelumnya, mungkin kawan-kawan ntar juga tahu segala macamnya dari sini, dari obrolan lo, dari semua insight yang kita obrolin selama ini. Tapi ya kalau lo mau tahu lebih banyak, lo jadi The Jack aja dulu, ya gak sih Dik? Iya lo enggak kalau The Jack tuh mungkin step selanjutnya Nay. Oke. Tapi lo nonton bola dulu deh di stadion, nonton bola lokal deh. Kenapa? Jadi lo jangan nuntut tim Indonesia masuk Piala Dunia. Lo bisa nonton Piala Dunia di mana-mana dukung Indonesia. Kalau sepak bola Indonesia sendiri nggak lo dukung gitu aja. Oke siap. Oke, thank you banget Dik. Oke, Nay. Apa ya? Kita salaman nggak nih? Jangan. Oh jangan ya deh. Gini aja Dik. Ya, ini apa? Ini. Gue begini. Ini. Gini. Tangannya nggak kelihatan jauh aja. Oh gue begini kalau begitu. Ini jempol telunjuk. Apa tuh? Ah ini jempol telunjuk. J kan? Oh iya. Gue juga punya topi J di plat dagu baseball Jakarta. Pasti kan. Nah itu lo pon juga kan anak Jakarta sering nonton apa segala macam dari dukung Persija segala macam. Jadi memang ya inilah tujuannya sebenarnya nanti masyarakat Jakarta tuh harus merasa Jackmania itu memang hadir di tengah-tengahnya. Oke. Gitu sih. Thank you banget Dik buat waktunya, thank you obrolannya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Amin. Onanya sukses terus, semuanya karirnya bagus, semuanya bisa bahagia dan yang paling penting cepat kasih cucu ke orang tuanya ya Nay. Pokoknya Nay. Cuma lo dong Nay yang belum nikah dari satu grup WhatsApp kita Nay. Iya lagi bangsa. Ya kan? Jadi kalau bisa memang ya mungkin habis ini kali Dik. Habis ini mungkin udah teman-teman Jack Angel yang suka sama Oni, ya nggak apa-apa juga segala macam. Oni itu orang yang baik, cuma emang agak tengil aja. Gitu.
dari dulu gitu, rada sombong-sombong aja. Ya, Gitu. nggak tau. Itu ini deh, kayak lo apa brandingan gue. Oh iya memang padahal mah iya. enggak. Ya udah. Ngambil pesonanya di situ ya. Ya udah, thank you banget Dik semuanya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Amin. Ini slogan gue, keep suns and keep healthy. Ya, sans cuy.